Banyak tim yang ngambil compound di sini. Ketika menumpuk semua, zonanya tricky langsung ke utara, lebih tepatnya area open field di shelter. Nah ini tim-tim bakal saling pick off satu sama lain. Karena mereka nggak mau duluan keluar nih. Betul. Bakal kelihatan lama-lama mereka akhirnya fight di area blue zone, nggak worth it. Blue zone-nya sakit, juga dapat damage dari lawan. Ya betul-betul sangat tidak sangat tidak reward. Nggak worth it lah untuk mereka perebutkan lah ya. Melihat Ion lagi nih, karena sering kali observer kita untuk ngelihat posisi dari Ion atau beberapa tim yang memang jaraknya udah nggak terlalu jauh lagi. Ion cukup dekat dengan tim Onyx, di mana Onyx mengamankan bagian dalam dari area prisonnya dan Ion lebih mengamankan area high ground sekitar prison supaya bisa membatasi pergerakan yang dipunya oleh tim Onyx. Belum ada baku tembak di antara kedua tim ini, semua masih bermain aman tentunya. Kalau kita lihat pergerakan dari Onyx yang lainnya, ada beberapa pemain Onyx yang sudah dikirimkan keluar dari arah prison. Mereka melakukan setup 2-2. Dua orang di bagian luar compound atau di bagian luar prison, sementara dua pemain lainnya berada di bagian dalam dari prisonnya. Ya, nah termasuk banyak tim-tim yang melakukan strategi atau setup split gini pasta. Mereka berarti sama-sama percaya dengan kemampuan partnernya karena kan emang 2-2 gitu. Betul. Seperti yang dilakukan oleh tim Onyx dan juga Bigetron Ion. Mereka selalu melakukan split, jauh banget splitnya. Dan tentunya kerugiannya cuma satu, ketika satu player terpick off, covernya agak terlambat pasti. Iya, dan akhirnya malah Bigetron yang berhasil mendapatkan sebuah pick off, mendapatkan satu pemain dari Bumi Sport, kali ini Ikyar yang terspot oleh tim Ion tentunya. Tapi Di, kalau lu berbicara tentang Ion sekarang yang suka banget nge-split, ini mungkin terlihat baru karena namanya Ion. Tapi kalau lo mengingat Victim juga suka bermain split. Bahkan di Sunhawk pun mereka selalu mengirimkan satu pemain mereka untuk nge-split sendirian. Oke, setuju banget. Di Sunhawk sering banget. Betul. Apalagi area quarry-nya. Yap. Nah, kalau misalnya kita lihat dari Bigetron Ion pasta, mereka ketika bisa mempush 2 bahkan 3 player, setelah mereka melakukan split langsung melakukan setup sandwich. Nah, langsung ngebentang, itu terus dia. langsung push ke tengah-tengah. Itu sebenarnya yang bahaya dari tim-tim lain yang bertemu dengan Ion, karena setup dari Ion itu benar-benar cepet banget gitu. Kita gimana ya, ngomongin Ion itu masih agak inget di kepala kayak zaman-zamannya Red Face, zaman-zamannya ya pokoknya zamannya Ion pada waktu itulah ya. Karena sekarang sudah berubah isi juga, isian dalamnya jeroannya semuanya berubah pokoknya di. Jeroan jadi lapar pasti ya. Tapi kita udah makan tadi betul banget ya. Kali ini sudah melakukan regrouping beberapa pemain dari Onyx. Tentunya mereka nggak mau terlalu berlama-lama di arah low ground-nya karena yang sudah dibahas tadi akan riskan banget. Ketika emang cukup enak zonanya di sini, tapi udah nggak zona, mereka lebih memilih untuk segera cabut dari prisonnya. Karena apa? Ketika terlambat untuk cabut dan ada tim yang mengamankan high groundnya, bakal mudah banget diberikan tembakan ke arah bawah. Betul, bahkan dari Ion dan juga Onyx kali ini mereka mempunyai pemikiran yang sama untuk mengamankan area perkayuan lebih cepat dibandingkan tim-tim yang lainnya juga. Sementara EVOS, Takai, ada Hades yang bergerak makan 2 pemain kali ini cukup dekat dan sebuah tembakan sedikit terlambat dari seorang laser dan melewatkan sebuah momentum untuk mendapatkan sebuah knockdown karena tim Takai berhasil touchdown. Tapi di arah lain kalau kita perhatikan DU bertemu dengan Onyx dan Kitsune dipulangkan menuju ke arah lobby. Kembali lagi ke arah Takai dan juga tim EVOS yang ada di arah sekitar farm. Mau gak mau Kean ini harus segera cabut dengan rekan lainnya karena bakal bahaya banget. Tidak hanya dari EVOS, dari arah high groundnya pun ada Eagle 365 yang sudah memantau area mereka. Tapi terus seorang laser menggunakan M4-nya on point banget karena Leon belum bisa menumbangkan, hanya menyicil sedikit HP bar yang dimiliki. Tentunya Laser sudah mendapatkan banyak informasi, entah yang ada di depan mereka atau di atas mereka. Ya, dan harusnya dari EVOS sendiri dia tahu gitu, ini adalah 2 tim yang berbeda karena nggak mungkin yang ada 2 di bawah tiba-tiba di atas ke spot ke 4 pemain. Masa iya 6 pemain dalam satu tim kan tidak mungkin. PUBG Mobile maksimal 4 tidak bisa 6. Mungkin menunggu update berikutnya di mana kita bisa melihat 5 tim mungkin. Tidak ada yang tahu update PUBG Mobile nanti bakal seperti apa. Iya. Tapi kadang ada nih pas. Apa tuh? Misalnya satu tim punya 2 Godzilla atau King Kong. Kayak 6 rasanya. Kayak 6. Karena bawa pet. Iya. Bawa peliharaan ya. Alright, so back to the beat. Back to the game. Kali ini dari Altrigo yang masih cukup dekat di area sekitar Milta. Mereka mengamankan daerah-daerah pinggir jalan. Ada beberapa rumah biru yang mereka amankan dan juga lower ground yang bakal mereka maksimalkan untuk mensupport setup mereka kali ini. Poin sudah mulai terspot dan Onyx berada di bagian pinggir pantai menjadi target yang begitu enak dari tim Gunfight. Turun di waktu yang tepat kali ini, tapi posisi mereka sudah terspot oleh Nux. Granat sudah mulai dimasak, lempar jauh, melambung tinggi ke udara. Red Zone buatan meletup kali ini dan berhasil mendapatkan Nick.
Satu ter-take down dari tim Onyx. Nox masih memberikan lontaran nade ke arah depan. Apakah Jobrenki masih bisa selamat untuk segera merevive seorang Nick, tapi hanya menyicil kembali HP bar dari seorang Jobrenki. Memilih untuk bergeser ke arah kiri, men-set up smoke agar lebih tertutup lagi visionnya, dan lagi-lagi Nox gak mau memberikan kesempatan melemparkan lagi ke arah depan. Apakah akan on point? Boom! Ini ternyata tidak on point, tapi hati-hati Onyx. Di sebelah kiri mereka ada point yang sudah mengamankan. Langsung menyicil lagi HP bar dan seorang Nox gak mau melepaskan daripada Onyx yang ada di depannya, masih sempat untuk merevive seorang Nick. Tapi kali ini Jobrenki lah yang harus tertumbangkan. Bahkan Nick juga dipulangkan karena lobby Jobrenki. Nggak ada yang bisa menyelamatkan lagi. Nox tidak terlalu terburu-buru, pastinya langsung turun aja ke arah bawah menggunakan baginya. Dabs 2K sudah melihat Jobrenki dibalik dari smoke, diteruduk smoke saja. Belum bisa men-secure elimination. Wow, ini ada split lagi yang dilakukan oleh Void tentunya untuk mendapatkan sebuah kepastian point elimination ke arah mereka. Sudah kehilangan satu pemain tapi tidak membuat Void untuk bermain lebih defensif. Mereka bakal tetap untuk bermain ofensif dan ada steal elimination kali ini. Void yang berhasil mendapatkan kill dari tim Onyx ini. Luar biasa sekali, Upin berhasil mengambil elimination dari seorang Nox tadi, dan kali ini Tuyol segera merevive seorang bots. Mau nggak mau mereka harus segera melakukan rotasi. Karena apa? Ini udah circle keempat, DPS-nya udah nggak main-main sakitnya. Jadi mereka harus segera mengambil check ada chop point, dan zonanya berada di utara farm pasta. Betul. Yang notabene betul-betul open field. Yes, ini hanya ada beberapa perbukitan yang bisa dimainkan dengan kondisi zona yang seperti ini. Bonafide pun tidak ingin melepaskan waktu yang terlalu banyak untuk menahan di bagian Milta. Mereka langsung mengambil inisiasi untuk bergerak masuk ke dalam zona berikutnya. Karena blue zone keempat juga sudah mulai bergerak. Sementara kalau kita lihat dari Ion, jarak mereka agak sedikit berjauhan dan akan sulit untuk memberikan backup satu sama lain. Tapi Voldemort, headshot dari Uni kali ini bakal membuat momentum push. Tapi Peko masih menjaga dengan sangat bagus. Bahkan satu pemain kembali diamankan kali ini. Uni tersisa di bagian belakang dan hanya satu shake kecil yang dimanfaatkan untuk bersembunyi. Didorah langsung saja di secret elimination oleh seorang Nerpeko. Uni ada di dalam satu shake kecil. Bahayanya adalah ketika RRQ punya nade yang on point, bisa langsung saja menumbangkan seorang Uni. Ini bakal beresiko banget karena apa? Compound kecil seperti rumah jamur pun akan berbahaya ketika tim-tim memiliki utility. Tembakan saja mineral ke arah bawah, ternyata Super Una tidak terkena sama sekali untuk menumbangkan dari tembakan mineral. Mineral memilih untuk mundur. Ada nade yang seperti dilemparkan, tapi kali ini mineral ingin kembali melemparkan nade ke arah tim Alter Ego. Ada Super Una di bawah sana. Sepertinya Super Una masih sedikit selamat karena dia agak mundur ke belakang. Flykido siap untuk mengcover seorang mineral. Tapi on point banget Pasta. Wow. Itu timing nades yang benar-benar bagus banget. Lemparan granatnya bagus banget tadi observer kita untuk mendapatkan momen tersebut. Tinggal satu pemain lagi di bagian belakang tentunya untuk Alter Ego bisa meretake tempat tersebut dengan 100% maksimal. Wow, masih speechless pas. Tadi betul-betul pas banget, nggak sampai ke arah tanah, masih di udara, langsung meledak dan memulangkan satu player dari zone e-sport yaitu Mineral. Tapi tempat lain sisi, ini dia Aura yang ternyata sudah mengamankan open field-nya, sudah memberikan informasi ke arah kawannya juga No Mercy bahwa ada tim lain yang sudah touchdown di daerah sini. Ini area yang kurang enak Pasta, karena apa? Betul-betul apa ya, tempat yang sangat datar, walaupun memang ke arah high ground, tapi tebing, bukan dibilang tebing Pas. Ini kalau bisa dibilang tuh ini mini bukit lah. Bukit kecil yang ada di area open field tentunya. Dan Rocky masih memberikan tekanan ke arah depan sana karena mobil sudah mulai berasap. Memberikan tekanan ke arah tim Aura, tapi di belakang mereka ada Boom Esport yang bisa menyantap Ion dari belakang. Yap, ternyata masih melakukan tembakan di sini antara tim Aura dan juga Bigetron Ion. Belum bisa menumbangkan satu sama lain, tapi di lain sisi Livescape Toms mendapatkan player-player dari tim Bonafide lainnya dan terjadi trade knock di sini. Genfos menggunakan satu vehicle yang sudah terbakar. Ini langsung diteruduk dengan seorang Fajar dan on point banget, bahkan bisa mendapatkan Jexi. Oh, ternyata hanya menyicil HP barnya. Udah low banget di sana. Apakah Fajar masih akan terus melakukan tembakan ke arah sana? Tapi ternyata dari arah lain. Oh, ini bakal terjadi three-way showdown. Showdown. Karena NRQ udah mulai join the fight menuju ke arah tim Aura, tersandwich dari depan dan kiri dari tim Aura. Sementara Rocky masih begitu tertib untuk menjaga angle-nya ke arah tim Aura. Belum ada pelepasan angle dari Rocky, menjaga dengan sangat bagus tentunya, di mana Jaden kali ini bakal memberikan sebuah
tambahan smoke untuk menutup angle shoot, tapi sepertinya Boom ingin join the fight. Boom kali ini bakal mengintip ke arah dua tim yang berbeda. Mereka mengintip ke arah Landscape, mereka mengintip juga menuju ke arah Ion di waktu yang bersamaan. Oke, maybe terkena tappingan dari seorang Flocker ke arah sana. Mini on point berusaha untuk meledakkan vehicle yang dimiliki oleh Livescape. Namun Genfos tidak melepaskan pandangannya menembak seorang Jaden di depan sana. Bahkan Oversi pun diberikan suppressing fire oleh seorang Genfos. Tidak melepaskan terus pandangannya. Bahkan tim-tim dari lainnya akan terus memberikan Nate dan Rocky kali ini ke arah depan. Apakah akan terlomparkan dengan pas kali, tapi kali ini Jaden didapatkan oleh seorang Nerpeko. Betul kata Pasta, akan terjadi 3-way showdown. Ini udah bukan 3-way showdown lagi, tapi mungkin 4-way showdown karena Energi juga menembak dari bagian belakang. Dan Ikyar, last man standing yang terspot oleh Fajar. Kali ini bakal ada backup ternyata dari Boom tentunya untuk menembak menuju ke arah Ion. Tapi ternyata bukan last man standing. Tadi gua lupa mereka fight sama Aura, tapi akan ada third party yang datang adalah Boom. Kali ini lempar granat menuju ke arah Fajar. Fajar masih bertahan di balik sebuah vehicle yang masih bisa mengcover badannya dia. Tapi Fajar sudah mulai membangun pergerakan. Ada double move yang dilakukan dan sedikit memporak-porandakan fokus dari seorang Kenan. Ya, Fajar berusaha untuk cabut tapi seperti tidak bisa karena ditahan oleh pemain-pemain daripada Boom. Dilemparkan satu nade ke arah pohon sana, tapi sepertinya belum on point. Hanya mencilat V-bar dari seorang Ikyar. Ini akan kesulitan oleh seorang Fajar karena vehicle-nya mau nggak mau akan segera dihancurkan. Bahkan Asa memberikan tembakan untuk DPE 28-nya ke arah player-player dari Bigetron Ion. Ini kejepit banget Bigetron Ion pasti. Benar, ini adalah karma yang begitu cepat datang karena Bigetron. Tadi mereka men-sandwich satu tim, tapi kali ini mereka menjadi sandwich. Ada Boom dan juga RRQ yang bisa men-sandwich posisi dari Ion kali ini. Sudah mulai bangkit dari arah frontingnya. Kali ini bakal menembak menuju ke arah Genfos, tapi masih tercover dengan adanya beberapa obstacle yang ada di sekitar seorang Genfos. Masih mencari keberadaan Genfos tentunya dengan mendapatkan satu hitmark, tapi ternyata hitmarknya belum ada yang connect. Bahkan Asa mengurunkan niatnya, sedikit mengintip lagi dengan menggunakan mobilnya. Mengintip pergerakan dari seorang Genfos, namun ada counter shoot dari bagian belakang, dari bagian kiri ternyata, dan ada follow up yang datang akhirnya. Satu pemain RRQ datang untuk membantu, tapi tiba-tiba tapping dari seorang Ikyar dengan mini 14 yang mendapatkan seorang Asa. Headshot, satu tumbang dan dua player aktif tersisa dari RRQ. Ini selalu disajikan, bahkan di sini Potato tertumbangkan dengan nade yang on point dari seorang Kean. Akan terjadi fight antara Alter Ego Limax dengan Takae. Takae terus membuka daripada smoke-nya yang cukup tebal depan sana. Renalre memberikan terus smoke ke arah tim Takae menggunakan DP28-nya. Tapi dia harus tidak terlalu fokus ke arah depan karena apa? Di belakangnya masih ada tim lain yang sudah menjaga, bahkan meledak depan sadar Noki. Oh my god, langsung dipulangkan ke arah lobby tentunya, tapi langsung diberikan tembakan oleh teman-teman dari Bigetron Ion. Fajar masih berusaha bertahan kali ini melawan seorang Asa. Asa akan segera mundur karena sudah low HP, gak punya first aid sama sekali Pasta. Dan ternyata Fajar gak mau melepaskan pandangannya ke arah Fajar, di tapping dan pulangkan ke arah lobby. Boom benar-benar komit untuk membersihkan area kanan mereka. Bahkan kali ini kalau kita perhatikan dari Alter Ego, mereka bakal fight bersama dengan tim Takae. Banteng ungu yang bakal diincar, tapi ternyata sebuah movement yang tidak diduga-duga. Ada satu pemain di balik sebuah batu. Hades berhasil memulangkan Alter Ego secara utuh menuju ke arah lobby. Leaderboard akan bergoyang lagi dan lagi. Wah, ini betul-betul bahaya Pasta. Tentunya tidak udang di balik batu yang bahaya saja, tapi ada lawan di balik batu. Betul. Dan kali ini Eagle 365 sudah mendapatkan satu compound yang cukup enak untuk menjadi hiding spot mereka. Boom lagi dan lagi tidak mau melepaskan pandangannya ke arah RRQ. Dan RRQ pun sepertinya kelimpungan karena di bawah mereka ada tim lain yang terus menjaga keberadaan mereka. Yes, Eagle memberikan tekanan dari bagian bawah. Mereka mendapatkan kompon yang dari tadi masuk terus-terusan menuju ke bagian zona ini. Bisa dibilang mereka 3 circle, nggak perlu keluar dari kompon yang sudah mereka amankan sejauh ini. Anthem ada di bagian atap tentunya, masih bisa melihat ke arah atas dari perbukitannya. Supaya tidak ada pick-pick manja yang dilakukan oleh tim-tim lain yang sudah mengamankan area high ground-nya. Dan pasti kali ini Hades melakukan proning. Dia sama sekali nggak bisa berjuang dengan rekan lainnya. Tinggal seorang Hades yang perlahan-lahan mencari informasi ke arah depan, langsung melakukan proning lagi karena nggak mau ketahuan bahwa di depan sana ada pemain dari RRQ. Tapi Eagle 365 terus melontarkan banyak utility ke arah RRQ. Hades pun seperti terkena cicilan damage dari tim lain dan Playzone sudah memakan seorang Hades. Eagle 365 menguasai area mereka di area selatan, dan ini bisa dibilang agak kesulitan untuk seorang Asa bisa menyelamatkan Voldemort. Ini paling enak sebenarnya Boom sih. Boom nggak mau ngambil resiko untuk fight. Dia membiarkan RRQ dan juga Eagle fight terus-terusan, bonyok-bonyokan, sementara Boom yang nanti bakal bersih-bersih di momen-momen akhir. Oke.
Boom belum ada tembakan menuju ke arah Eagle 365. Kali ini Boom masih melakukan setup. Mereka belum ada tembakan pasti ke arah Eagle 365. Mereka masih mencari informasi lagi karena Anthem ada di bagian kiri. Belum terspot juga dan akhirnya Iker memberikan beberapa tembakan yang menuju ke arah pemain dari Eagle 365. Dan lagi-lagi tempo sedikit menurun dan Hits memecah suasana yang hening. Tiba-tiba satu orang ter-take down begitu saja. Begitu matang tadi granat yang dilemparkan. RRQ masih bisa bangkit dengan dua pemain mereka. Setuju banget dengan yang Pasta bilang tadi, Boom akan menunggu, akan bebersih aja nanti. Karena apa? Eagle 365 terbagi dua fokus, ke Asa dan juga ke player Boom. Tapi kali ini Boom hanya fokus ke Eagle 365 karena mereka posisinya cukup berjauhan dengan tim RRQ. Voldemort tidak bisa diselamatkan, tinggal seorang Asa. Leons pun melakukan proning, masih bisa menyelamatkan seorang Alpha tadi. Rekan yang lainnya agak berjauhan, split yang mereka lakukan. Anthem masih santai aja di arah bawah. Kenan dengan santainya datang membantu rekan-rekannya ingin segera regroup karena kalau misalnya mereka berjauhan agak kesulitan. Namun ketika mereka melakukan split, kalau misalnya angle shot yang dapat karena lawan akan lebih baik lagi Pasta. Ya, sambil nunggu fight yang terjadi. Let's go buat teman-teman yang lagi nonton. Jangan lupa pencet tombol like-nya. 15.000 target untuk like di hari ini. Dan itu dia. Granat berikutnya berhasil menumbangkan satu pemain dari Bumi Sport. Sementara kali ini malah berubah. RRQ yang bakal menjadi wasit untuk Eagle. Dan juga Bumi Sport yang sedang berperang. Tembakan dari bagian belakang ternyata Alpha memberikan tekanannya dan langsung menghancurkan bannya supaya bagian bawah mobil aman. Tidak ada tembakan dari Bumi Sport. Ya ternyata kali ini Eagle 365 membagi visionnya lebih banyak fokus ke arah tim Boom dan kali ada juga spray itu di smoke dan tidak dari smoke ada di grass dari seorang Asa tidak bisa menyelamatkan seorang Asa diledakkan saja vehicle dari Boom di depan sana. Mau nggak mau mereka harus bermain utility. Bagaimana setup yang rapi itu akan menutup pandangan lawan mereka. Anthem nggak ngeganggu sama sekali pergerakan Boom, tinggal nunggu apakah akan ada yang membuka badan, tinggal disikat oleh seorang Anthem. Wow, ini udah big fight banget sih. Anthem! Satu buah pick yang begitu berarti dari arah Boom. Ponbit kali ini mendapatkan satu dan satu knockdown lagi bertambah. Leons tumbang. Tinggal dua pemain lagi ini bakal meningkatkan tingkat kepercayaan diri dari Bumi Sport. Tabrak gak sih? Tabraklah, masa enggak? Mobil bakal langsung digerakkan kali ini mengambil bagian belakang dari seorang Cimoy. Tapi Alpha dalam posisi proning mendapatkan dua. Hampir mendapatkan dua dan ternyata berhasil. Dia mendapatkan dua. Tinggal satu pemain lagi di bagian bawah. Dan winner chicken dinner untuk tim Eagle 365. Oh my god, Eagle 365 dengan kurangnya kuantitas player tapi tidak sabar untuk Boom langsung nabrak satu persatu di pick off. Pada akhirnya Boom dengan menangnya mereka dengan kuantitas player 4 tapi sayangnya Eagle 365 mendapatkan angle shoot yang lebih matang lagi Pasta. How can bro? Alpha bener-bener tenang banget dan Boom gak ada yang sadar.